selama kajian berlangsung diharapkan tidak ada rekaman kecuali dari panitia kajian. Yang ketiga, bagi yang mau anak kecil, anaknya agar dikondisikan agar tidak mengganggu jalannya kajian, baik dalam sholat atau ketika kajian. Ya. Yang keempat, bagi yang membawa barang-barang berharga, dimohon agar tidak menitipkan barang-barangnya kepada orang yang tidak dikenal, walaupun itu di masjid ya. Jadi dimohon jaga keamanannya. Insya Allah segera akan kita mulai, dan Anda ingatkan sekali lagi agar maskernya dipakai demi kenyamanan bersama. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu. Udah dibuka dulu. Ini mic-nya nih. Mic-nya pakai yang ini buat kamu itu. Ini buat Ustadz lebih nyaman mana? Ini buat masjid, ini sama ini buat online. Lebih suka pakai yang mana? ini ya. Sini dulu. Ini dikit bisa. Ini dikit. Tes cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di siang hari yang berbahagia ini di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih dilimpahkan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Yang tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung berapa nikmat Allah yang telah ia dapatkan selama ini.
Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan karena memang tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah, tapi tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah dengan cara kita gunakan nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah kita gunakan nikmat tersebut untuk kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu agama. Maka ini semua bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa juga sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di siang hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Amin dan kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tema kita di siang hari ini adalah kita berbicara tentang para pendahulu kita yang soleh. Kisah-kisah yang menakjubkan dari para pendahulu kita yang soleh, yaitu dari para sahabat Nabi, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Kenapa kita harus membaca sirah mereka? Kenapa kita harus meneladani mereka? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merekomendasikan kita untuk mengikuti beragamanya mereka, untuk mengikuti jalan beragamanya para sahabat Nabi SAW. Di antaranya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, yakni para sahabat dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansor. Kemudian kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksud mengikuti mereka dengan baik adalah mengikuti cara beragama mereka, mengikuti konsep beragama mereka. Akidahnya ikut para sahabat, ibadahnya ikut para sahabat, akhlaknya ikut para sahabat. Maka apa jaminan dari Allah kalau kita mengikuti mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka pun juga ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lebih istimewa, Allah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah persiapkan bagi mereka, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Semoga kita termasuk dalam ayat ini. Maka Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat. Kemudian yang kedua, sebaliknya, Allah mengancam hamba-hambanya yang memilih jalan lain selain jalannya para sahabat. Memilih konsep beragama yang lain selain konsep beragamanya para sahabat, diancam neraka sama Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, dan barang siapa yang menentang Rasul
setelah dijelaskan kebenaran atasnya. Makna menentang Rasul bukan seorang mengatakan saya gak mau sunnah Rasul, saya menentang sunnah Rasul. Enggak, saya rasa orang mukmin sebejat-bejatnya gak mungkin mengatakan demikian. Namun yang dimaksud menentang Rasul adalah ketika dijelaskan kepadanya, ini loh akidahnya Rasul, ini loh sunnahnya Rasul, apa yang kau kerjakan itu nggak diajarkan sama Nabi SAW. Apa yang kau yakini itu bertentangan dengan keyakinan Rasul SAW. Ketika disampaikan seperti itu, dia mengatakan, tapi Ustadz saya nggak kayak gitu. Tapi ini keyakinan Ustadz saya kayak gini. Tapi ibadahnya Ustadz saya kayak gini. Padahal disampaikan Rasul nggak seperti itu. Namun dia tetap berpegang dengan selain Rasul. Nah, ini namanya menentang Rasul. Kemudian kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Perhatikan ayatnya, dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Saya tanya kepada Anda, ketika ayat ini turun, siapa yang disebut orang-orang beriman? Para sahabat Nabi. Gak ada lagi golongan lain yang disebut beriman ketika ayat ini turun, kecuali para sahabat Nabi. Berarti maknanya, dia memilih jalan lain selain jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dia memilih konsep lain selain konsep beragamanya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terombang-ambing di atas kesesatannya. Ya, kami biarkan, kami kuasakan dia dengan apa yang dia yakini. Dibikin yakin sama Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatannya itu. Itu adab di dunia, jamaah. Dia beramal, dia berakidah, seakan-akan itu baik. Namun ternyata itu kebatilan. Di akhirat, Allah katakan, wa nuslihi jahannam. Dan kami panggang dia di neraka jahannam. Azab bagi mereka yang gak ikut jalannya para sahabat. Maka gak cukup hanya sekedar Islam. Gak cukup hanya sekedar kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua firqah-firqah di dalam Islam mengakunya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda pernah dengar nggak ada firqah? Mereka mengatakan kami Islam di atas Taurah wal Injil. Pernah dengar kayak gitu? Nggak ada. Semua mengatakan Al-Quran was Sunnah, Al-Quran was Sunnah. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Nah, pemahaman. Dengan apa? Dengan mindset apa kau pahami Al-Quran dan Sunnah ini? Ada yang dengan hawa nafsunya. Makanya ahlul bid'ah disebut ahlul bid'ah wal ahwa. Karena mereka memahami agama ini dengan hawa nafsunya. Tapi ahlus sunnah wal jamaah, mereka memahami Al-Quran ini dengan pemahaman para sahabat. Karena itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari bagaimana sirah para sahabat, sepak terjang para sahabat, terutama dalam perkara-perkara akidah, ini suatu hal yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Karena satu-satunya jalan menuju surga adalah dengan mengikuti jalannya para sahabat. Bukan bikin jalan baru, enggak. Kalau mau ke surga, ikut jalannya para sahabat. Jangan buka jalan baru. Enggak mungkin ke surga. Pasti ke neraka. Ya. Baik jamaah, di sini kita kumpulkan beberapa kisah-kisah dari para sahabat, terutama dari para salafus soleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun generasi setelahnya, tapi terutama dari kalangan para salafus soleh. Di sini kita ambilkan dari sebuah kitab yang bagus, yang berjudul Mauqifus Salaf Bainal Qawli wal Amal. Yang kalau disingkat,
Atau kalau diterjemahkan, sikap para salaf. Ya, sikap para salaf antara ucapan dan perbuatan. Itu merangkum kisah-kisah perbuatan-perbuatan para salaf plus ucapan-ucapan mereka. Tapi di situ dikumpulkan nggak cuma dalam bab akidah, ada juga dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak, rumah tangga. Ya, bagaimana akhlaknya atau sikapnya para salaf itu dirangkum semuanya. Tapi di sini kita cuplikan sikap mereka, kisah-kisah mereka berkaitan dengan akidah saja. Dan itu pun nggak semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi cukup yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk mengikut para sahabat Nabi, para salafus soleh. Pembahasan pertama adalah tentang bagaimana sikap para sahabat dalam masalah man ihtajja bil Quran wa radda sunnah. Kisah tentang bagaimana sikap para salaf, para sahabat tentang orang-orang yang berhujjah dengan Al-Quran dan menolak sunnah, menolak hadis. Nah, ini kelompok ini disebut apa? Di zaman sekarang apa? Nah, hanya berpedoman dengan Quran saja. Al-Quraniyun. Hadis nggak mau. Karena katanya hadis ini masih relatif. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi kalau Al-Quran ini kan qat'i, pasti. Maka ya sudah, kita berpegang sama yang pasti-pasti aja. Kalau yang nggak pasti kayak hadis ini nggak bisa dijadikan pegangan. Tapi bagaimana sikap para sahabat menghadapi hal tersebut? Nah, ini dibawakan sebuah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, la'anallahu ta'ala al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallahi azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat wanita-wanita yang mentatu dan juga minta ditatu. Yang mentatu dan minta ditatu. Wanita-wanita yang meratakan gigi atau yang minta diratakan giginya. Mereka adalah orang-orang wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan hadis ini hadis ya. Maka fabalagha dzalika imra'atun min Bani Asad. Ada seorang wanita dari Bani Asad mendengar ucapannya Abdullah bin Mas'ud ini. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Namanya Ummu Ya'qub. Ya, wanita ini namanya Ummu Ya'qub. Kanat taqra'ul Qur'an fa'atathu. Dia ini rajin baca Quran, wanita ini. Perempuan ini rajin baca Quran. Maka ketika ada ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, dia merasa keheranan. Kok baru dengar ada ucapan seperti ini. Maka didatangi Abdullah bin Mas'ud sama Ummu Ya'qub, didatangi. Faqalat, kata wanita ini, kata Ummu Ya'qub, ma hadithu ma balaghani ank annaka lana'tal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat lil husn wal mughayyirati khalqallahi azza wa jal. Kata perempuan ini kepada Abdullah bin Mas'ud, hadis apa yang sudah sampai kepadaku? Kau katanya mengucapkan satu hadis. Aku mendengar hadis itu. Katanya kau telah melaknat wanita yang ditatu dan minta ditatu. Kau melaknat wanita yang meratakan gigi dan minta diratakan gigi. Kau melaknat, mengatakan bahwa mereka semua adalah merubah-rubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Faqala Abdullah, wa ma lila al-an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya gimana saya nggak melaknat apa yang dilaknat sama Nabi? Yang melaknat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya saya cuma ngikut saja, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya hanya melaknat apa yang dilaknat oleh Nabi.
dan itu ada di dalam kitabullah. Paham ya? Itu ada di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Faqalat laqad qara'tu ma baina lawhail mushaf kama wajadtu hadha. Kata wanita ini, saya sudah membaca Al-Quran mulai halaman pertama sampai akhir. Ya, mulai cover pertama sampai cover akhir sudah tak baca semuanya. Dan aku tidak mendapati ada ayat yang berbunyi seperti tadi. Allah melaknat wanita yang ditato dan minta ditato. Aku nggak pernah mendengar atau membaca ada ayat seperti itu. Antum pernah tahu ayat berapa itu jamaah? Surat apa itu? Hah? Di dalam Al-Quran ada ayat seperti itu? Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang, itu ada di dalam kitabullah. Kata wanita tadi, enggak. Aku baca Quran bolak-balik. Ya, bolak-balik baca Quran, enggak pernah mendapati itu. Faqala Abdullah, la in kunti qara'tihi laqad wajadtin. Coba baca lagi. Kalau kau memang benar-benar membaca Al-Quran, kau pasti akan mendapati hal tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah yang ada di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, maka ambil. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Berarti yang melarang minta ditato, wanita minta ditato dan wanita yang mentato, yang melarang siapa itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambil apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini membantah hujahnya Qur'aniyun. Membantah Qur'aniyun yang mencukupkan hanya di dalam Quran, gak mau mengambil hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diingkari. Jangan dikatakan, oh khilafiyah. Gak apa-apa, itu ijtihadnya dia. Hanya ngambil dari Quran saja. Bagus, niatnya baik. Gitu. Enggak, diingkari. Harus diluruskan. Itu kebatilan di dalam agama. Ya, ini sikap para salaf, terutama diwakili oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, sebenarnya banyak juga kisah-kisah yang serupa, cuman saya cukupkan satu kisah saja dalam tema ini, yaitu sikap terhadap orang yang mengingkari sunnah. Yang kedua, mauqifus salaf mimman qala al-Qur'anu makhluk. Sikap para salaf tentang orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan yang benar Al-Quran apa? Hah? Apa jemaah? Kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Laisa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Allah. Tapi Al-Quran disebut firmannya. Namanya firman, kalam itu sifatnya Allah. Dan sifat itu senantiasa melekat pada yang disifati. Sifat itu bukan sesuatu yang diciptakan, tidak. Tapi itu sudah ada bersama yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini akidah yang paten bagi ahli sunnah wal jamaah. Akan termasuk di antara usul perkara pokok yang barang siapa menyelisihi perkara ini, fix dia ahlil bidah. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan. Yang tidak meyakini akidah ini dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita di Indonesia mazhabnya apa katanya? Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kata Imam Syafi'i. Ini coba kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, ngomong kayak gitu, fix Imam Syafi'i Wahabi. Iya. Kalau beliau hidup di zaman ini sekarang, dan ngomong seperti tadi, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka kafir, Imam Syafi'i Wahabi. Ya. Dan kita lihat bagaimana sikapnya para salaf terhadap orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan kita ambil
Su'ila Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang bernama Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang Al-Quran. Apakah akhaliqun am makhluk? Apakah Al-Quran itu khaliq? Al-Quran itu pencipta atau makhluk atau diciptakan? Maka beliau mengatakan laisa khaliqan wala makhluqan. Al-Quran itu bukan pencipta dan bukan pula diciptakan. Walakinnahu kalamullahi azza wa jal. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, sifat. Ya, kalamullah adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan pencipta, bukan pula diciptakan. Ini sikap dari seorang sahabat yang bernama Ja'far ibn Muhammad. Kita ambil yang lebih ini ya. Nah ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innama khalaqallahul khalqa bikun. Fa'idha kanat kun makhluqatan. Maka anna makhluqan khalaqa bimakhluk. Kata Imam Syafi'i, Allah menciptakan makhluknya dengan kalimat kun. Ya, Allah menciptakan makhluknya dengan kalimat kun. Kecuali 4 makhluk. Siapa yang bisa jawab? Allah khusus menciptakan 4 makhluk dengan tangannya. Adapun selain 4 ini, Allah ciptakan dengan kun. Nah, 4 makhluk ini apa yang diciptakan Allah dengan tangan? Dengan tangannya Allah langsung. Adam alaihi salam. Yang kedua, apa? Awan. Apa mah? Hawa. Nabi Isa? Tidak. Oh, Hawa? Enggak. Hawa enggak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-qalam. Pena. Pena apa maksudnya? Bukan penanya antum, bukan. Takdir, pena takdir. Yang ketiga, Allah istiwa di mana? Arsh. Yang ketiga, makhluk yang diciptakan Allah dengan tangan adalah arsh. Dan yang keempat, Jannatu Adn, surga Adn. Ya, ini berdasarkan athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan, "Innallaha khalaqa arba'ata asya' biyadihi." Sesungguhnya Allah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya, yaitu Adam, qalam, wal arsh, wa jannatu adn. Wa qala lisairil khalqi kun. Adapun semua makhluk selain itu Allah ciptakan dengan kun, fakana, maka jadilah itu. Saya perhatikan kata-kata kun itu firman Allah, bukan? Firman. Maka ketika Allah menciptakan makhluk, Allah katakan kun. Kalau itu firman Allah dianggap sebagai ciptaan Allah juga, berarti seperti ciptaan menciptakan makhluk. Paham? Kun. Kun ini firman Allah kan? Firman Allah itu makhluk bukan? Bukan. Ya. Nah, mereka yang mengatakan firman Allah itu makhluk, berarti ketika Allah mengatakan kun, makhluk ini menciptakan makhluk yang lain. Berarti makhluk nyiptain makhluk. Maka kata Imam Syafi'i, nggak mungkin. Berarti kun itu kalamullah. Bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Kemudian beliau mengatakan, man qalal Qur'anu makhluk, fahuwa kafir. Kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, mauqifus salaf fi babil iman wa annahu i'tiqadun wa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sikap para salaf dalam masalah iman. Para salaf memandang namanya iman itu ada 3 unsur. Atau kurang, 5 aja.
Iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Ini lima perkara ini, definisi iman itu terkumpul dalam khamsununat yang disebut dengan 5 nun. Dikumpulkan oleh seorang penyair dalam 5 nun untuk memudahkan kita menghafal. Iman itu yang pertama adalah qaulul lisani. Perhatikan, terakhirannya nun semua. Qaulul lisani, ucapan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil janani, keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, amalun bil arkani, amalan anggota badan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah keimanan itu dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Dan yang terakhir, wayangkusu bi ta'ati syaitani, dan iman itu berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Ya. Ini menurut ahlu sunnah. Tapi kalau menurut ahli bidah, seperti murji'ah atau khawarij, iman itu hanya sekedar keyakinan di dalam hati dan ucapan lisan. Adapun perbuatan anggota badan, seperti sholat, orang puasa, itu nggak masuk bagian iman. Makanya ada sebagian orang itu, kamu kenapa nggak sholat? Yang penting hatinya baik. Pernah dengar gitu? Atau perempuan-perempuan biasanya, kamu kenapa nggak menutup aurat? Yang penting jilbabin hati. Pernah dengar ada jilbab hati? Iya. Di Tanah Abang ada itu jilbab hati. Mau jilbabin hati dulu. Iya. Ini murji'ah. Keyakinannya murji'ah itu kayak gitu. Sedangkan khawarij kebalikan dari itu. Mereka menganggap namanya iman itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ketika sebagian hilang, maka sebagian yang lain juga ikut hilang. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang berzina kafir kata mereka. Orang minum khamr kafir kata mereka. Namanya iman itu satu kesatuan. Rusak sedikit berarti rusak semuanya. Ahlussunnah tidak, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau melakukan ketaatan, imannya naik levelnya. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, turun levelnya. Nggak mesti habis. Ya kalau syirik, ya melakukan perbuatan-perbuatan kufur, itu habis imannya. Tapi kalau dosa-dosa, itu tidak menghabiskan iman, tapi mengurangi keimanan. Dari mana ini kita ambil? Ya, kita lihat di sini diriwayatkan dari Yahya ibn Salim. Qal sa'altu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah 'anil iman. Faqala qaulun wa 'amalun. Wa sa'altu Ibnu Juraij rahimahullah faqala qaulun wa 'amalun. Wa sa'altu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Utsman rahimahullah faqala qaulun wa 'amalun. Ini kalau dibaca terus panjang semuanya. Intinya, Yahya bin Salim, dia bertanya kepada banyak ulama. Ini sebutkan ada berapa ini? Malas ngitung anak. Ada banyak nama-nama disebutkan di sini. Saya tanya kepada Sufyan ats-Tsauri, apa itu iman? Ya, saya tanya kepada Ibnu Juraij, apa itu iman? Semua yang ditanya ini, ulama-ulama yang ditanya ini, jawabannya sama tentang iman. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sama semuanya. Beda kalau dia tanya kepada ahli bidah.
tanya kepada orang Murji'ah, tanya kepada orang Khawarij, baru beda. Tapi kalau tanyanya kepada seorang Ahlus Sunnah, sama semuanya. Makanya kalau Anda lihat kitab-kitab akidah, yang klasik terutama ya, Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Imam Al-Lalikai, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith Imam As-Sabuni, dan yang lainnya dari kitab-kitab akidah. Kalau Anda pelajari kitab-kitab akidah tersebut, itu seakan-akan seperti ditulis oleh satu orang penulis saja. Seperti ditulis oleh satu orang penulis. Padahal mereka hidup di zaman-zaman yang berbeda. Hidup di tempat lokasi yang berbeda satu dengan yang lain. Namun mereka sama akidahnya. Seperti seakan-akan buku-buku itu, kitab-kitab itu, ditulis oleh seorang penulis saja. Padahal banyak penulis-penulisnya. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau melakukan pengembaraan keliling penjuru dunia. Lebih dari 1.000 guru beliau bertemu, belajar. Kalau di total mungkin 1.080 guru. Jumlah pasnya, 1.080 guru. Berarti full hadiah. 1.080 kan? Kalau 720 kan HD. Enggak benar. Enggak tahu ya. 1.080 guru. Apa kata beliau? Laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar. Kama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Beliau mengatakan, aku berjumpa dengan 1.000 ulama lebih dari berbagai penjuru dunia. Dan aku tidak mendapati seorang pun di antara mereka berbeda dalam masalah-masalah berikut ini. Beliau menjelaskan akidah ahli sunnah. Masalah iman, ya, kemudian masalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, kemudian bagaimana sikap kepada ahli bidah, kemudian bagaimana sikap terhadap takdir, iman kepada takdir. Disebutkan poin-poin akidah, 1.000 ulama itu sama semuanya jemaah. Iya, sama semuanya. Ini menunjukkan akidah ahli sunnah itu serupa satu dengan yang lainnya. Ya. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan lagi kisah-kisah berikutnya dari para salafus soleh. Kita pilihkan kisah-kisah yang ringan-ringan saja ya. Oh, kayaknya tadi kisahnya berat semua ya. Hah? Enggak ya? Paham enggak tapi? Insya Allah kalau yang belajar akidah paham. Enggak, kisah panjang tapi ini. Baik, nah, ini ada kisah yang menakjubkan tentang at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang berpegang teguh dengan kitabullah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Wallahilladzi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Laula Abu Bakrin ustukhlifa ma ubidallah. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, andai kata Abu Bakar tidak diangkat jadi khalifah, Allah tidak lagi disembah. Ya, beliau sampai mengatakan demikian. Andai kata dulu Abu Bakar itu nggak diangkat menjadi khalifah, maka Allah tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Tsumma qala tsaniyah, tsumma qala tsalitsah. Dia mengucapkan itu 2 kali, kemudian dia ucapkan lagi 3 kali. Abu Hurairah mengucapkan kalimat tadi 3 kali. Faqila lahu. Maka ada yang berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah?" Bagaimana bisa wahai Abu Hurairah?
kalau Abu Bakar nggak diangkat jadi khalifah, Allah nggak bisa disembah. Kok bisa? Abu Hurairah mengatakan, menceritakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamata ibn Zaidin fi sab'i mi'atin ila Syam. Abu Hurairah cerita, dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Nabi itu pernah mengutus Usamah bin Zaid, pasukan Usamah bin Zaid. Nabi utus bersama 700 orang menuju ke Syam. Diutus oleh Nabi SAW. Falamma nazala bidhi khashab, ubida Rasulullah SAW, wartaddatil arabu haulal Madinah. Ketika di tengah perjalanan pasukannya Usamah bin Zaid ini, di tengah perjalanan Nabi SAW wafat di Madinah. Dan Nabi wafat SAW. Maka ketika Nabi wafat, orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, di pinggiran Madinah, mereka murtad, keluar dari Islam setelah Nabi wafat. Karena dianggapnya Islam ini ya cuman ketika ada Nabi. Kalau Nabinya meninggal, ya selesai sudah Islamnya. Gitu. Maka mereka pun murtad keluar dari Islam. Fajtama'a ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abu Bakrin ruddaha ula. Maka ketika itu para sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka rapat. Ya, mereka mengadakan rapat, kumpul. Abu Bakar yang dipilih jadi khalifah, ketika itu dinasehati oleh para sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, balik no apa? Kembalikan pasukan Usamah bin Zaid yang sudah dikirim sama Nabi itu, kembalikan ke Madinah lagi. Ini kita lagi dalam bahaya. Orang-orang banyak yang murtad. Mereka akan menyerang kita dari dalam kota Madinah. Sedangkan kita nggak punya pasukan lagi selain Usamah bin Zaid itu. Maka untuk jaga-jaga, kembalikan Usamah bin Zaid ke Madinah. Paham maksudnya para sahabat ini? Oh nggak jamaah strateginya itu? Nggak ada yang jaga di kota Madinah. Iya, pasukannya sudah dikirim. Nah ini mumpung masih tutup sampai tengah-tengah perjalanan pasukannya Usamah ini, kembalikan ke Madinah saja untuk jaga-jaga kita. Karena kita mau diserang sama orang-orang murtad ini. Apalagi yang nyerang bukan cuma orang murtad jamaah. Di zaman Abu Bakar ini ada 3 golongan yang memerangi kaum muslimin. Orang murtad, apalagi? Yang nggak mau bayar zakat dan nabi-nabi palsu. Musuhnya 3. Ya, tapi nggak ada pasukan yang menjaga dalam kota Madinah. Nuwajjihu haula ila Rum wa qad irtaddatil Arab haulal Madinah. Wahai Abu Bakar, masa kau masih tetap mengutus pasukannya Usamah bin Zaid ke Romawi, maksudnya ke Syam, berperang melawan orang-orang Romawi. Sedangkan orang Arab di sekitar Madinah murtad dan mereka akan menyerang kita yang ada di dalam kota Madinah. Faqal, Abu Bakar kemudian mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, lau jaratil kilab bi arjuli azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma radattu jaishan wajahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwaan aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, andai kata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki-kaki istri-istri Nabi sudah dikelilingi oleh anjing-anjing. Maksudnya ini kiasan dari Abu Bakar. Seandainya musuh-musuh itu sudah sampai kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kan berarti sudah parah nih kerusakannya itu. Sampai istri Nabi sudah bisa disamperin. Berarti kan udah jebol itu pertahanannya Madinah itu kan. Sampai mereka bisa sampai kepada istri Nabi. Dia kata seperti itu, aku tetap tidak akan membawa atau memerintahkan pasukan Nabi kembali ke sini. Karena itu yang memerintahkan berangkat siapa? Usamah ini. Nabi SAW. Aku nggak mungkin
memerintahkan pasukan yang sudah diperintahkan Nabi untuk kembali ke sini. Aku tidak akan mungkin menurunkan panji yang sudah dikibarkan oleh Nabi SAW. Nggak mau. Karena itu perintah Rasul SAW. Dan Abu Bakar orang yang kuat, berpegang teguhnya dengan sunnah. Maka apa yang terjadi? Fawajjaha Usama tetap diperintahkan lanjut perjalanannya. Faja'ala la yamurru biqubail yuridul irtidad illa qalu laula anna liha ula'i quwwa ma kharaja mithlu haula'i min indihim walakin nada'ahum hatta yalqawrum falaqawrum fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin fathabatu 'alal Islam. Ini pasukannya Usama berangkat akhirnya. Tidaklah pasukan Usama ketika dalam perjalanan ke Syam mereka bertemu dengan orang-orang yang ada kecondongan untuk murtad. Sudah mau murtad ini. Sebagian kaum-kaum ini sudah mau murtad. Ketemu sama pasukannya Usama bin Zaid menuju Romawi. Yang ada dalam benak mereka, wah berarti di kota Madinah ini sudah kuat dong pertahanannya. Sampai-sampai kelebihan pasukan diutus keluar Madinah. Padahal di Madinah nggak ada pertahanan ini. Wah, di Madinah nggak ada pertahanan ini. Tapi mereka menduga kota Madinah sudah kuat. Karena kalau nggak kuat, nggak mungkin ini Usama tetap diutus. Kemudian sebenarnya mereka mau murtad. Cuman mereka bilang, kita biarkan saja Usama bin Zaid berperang di Romawi. Ternyata Usama bin Zaid berperang melawan orang-orang Romawi, mereka menang. Mereka menang, kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Ini orang-orang yang mau murtad ini, kabilah-kabilah yang mau murtad ini, nggak jadi murtad. Nggak jadi murtad. Ngelihat kemenangan yang diraih oleh Usama bin Zaid. Lihat, manfaat berpegang dengan sunnah. Nggak bisa diukur pakai akal jamaah. Kalau pakai akal, ya dikembalikan ini tadi pasukannya ini. Tapi karena Abu Bakar yakin orang yang mengikuti perintah Nabi SAW berpegang dengan sunnah Nabi SAW pasti akan mendapatkan kemenangan. Maka lihat hasil yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya kisah tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana Muawiyah sangat berpegang teguh dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud, kana baina Muawiyah wa baina Rum ahdun, wa kana yasiru nahwa biladihim hatta idzan qadal ahdu ghazahum. Ini ketika zamannya Muawiyah ya, jadi khalifah. Muawiyah jadi khalifah setelah siapa? Setelah Utsman. Setelah siapa Muawiyah menjadi khalifah? Ya mah, masa nggak ada satu sih? Setelah Al-Hasan, ya, Al-Hasan sebelumnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali hanya sekitar 5 bulan, baru kemudian Muawiyah. Tapi ini kisahnya ketika Muawiyah menjadi khalifah. Diriwayatkan Muawiyah itu punya perjanjian gencatan senjata dengan orang Romawi, dengan pasukan Romawi. Nggak tahu berapa hari, katakanlah mungkin 30 hari lah. Gencatan senjata 30 hari. Nah, selama 30 hari itu, menjelang habis masa gencatan senjatanya, mungkin H-5 atau H-10, Muawiyah itu sudah melakukan perjalanan ke Romawi. Begitu H-1, begitu hari H, perjanjian itu selesai, Muawiyah langsung menyerang Romawi. Paham triknya Muawiyah, strateginya Muawiyah? Bingung jamaah? Ya, saya kasih gambaran ya. Pihak Muawiyah dengan pihak Romawi lagi ada perjanjian gencatan senjata. Ini sudah damai nih, gencatan senjata. Biasanya dibatasin berapa hari? Gak disebutin di sini berapa hari. Taruhlah mungkin 1 bulan gencatan senjata.
Nah, Muawiyah hari ke-25 misalnya, Hamin 5 berarti kan, itu sudah berjalan bersama pasukannya. Kemana? Menuju Romawi. Ketika Hamin 4, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1, Muawiyah semakin mendekat. Menunggu memang Muawiyah. Begitu hari H, perjanjian itu selesai, gencatan senjata, ceder, langsung diperangi sama Muawiyah. Paham? Masalah nggak? Kita ngelihatnya biasa aja kan? Nggak melanggar perjanjian kan? Ya. Kita itu yang ngelihatnya. Faja'a rajulun ala farasin aw bidarwin aw birdaunin wa huwa yaqulu Allahu akbar wa fa la ghadar. Tiba-tiba ada seorang yang menunggangi kuda berpapasan dengan pasukannya Muawiyah yang lagi OTW menuju Romawi, berpapasan dengan seorang yang menunggangi kuda. Orang ini mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Wafa la ghadar, penuhi janji, jangan curang. Begitu ini sama orang yang naik kuda ini, pasukannya Muawiyah. Muawiyah dibilang gitu, penuhin janji, jangan curang. Fanadharu faida Amr ibnu Abasah. Dilihat sama pasukannya Muawiyah, siapa sih ini? Ternyata dia adalah seorang sahabat yang bernama Amr ibnu Abasah. Ini dia seorang sahabat. Amr bin Abasah. Fa'arsala ilaihi Muawiyah fasa'alahu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yashuddu uqdatan wala yahulluha hatta yanqadiya amaduha aw yanbidha ilaihim ala sawa. Maka setelah ketemu sama Muawiyah, dia mengatakan, sungguh aku mendengar dari Nabi SAW. Kata Amr bin Abasah ini, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya perjanjian antara dia dengan suatu kaum, maka jangan dia melanggar perjanjian tersebut. Ya, jangan dia melanggar perjanjian tersebut sampai selesai masa berlakunya perjanjian itu. Itu hadits Nabi SAW. Maka Muawiyah itu dianggap melanggar perjanjian. Kenapa dianggap melanggar perjanjian? Karena harusnya selama masa itu gencatan senjata. Artinya tidak boleh ada upaya-upaya gerakan-gerakan militer. Nggak boleh. Nah, Muawiyah kan sudah melakukan gerakan, apa sih istilahnya kalau dalam perang itu? Hah? Ya. Provokasi ya, ya apalah. Tapi Muawiyah sudah melakukan aktivitas-aktivitas itu. Harusnya nggak boleh. Kalau memang mau menyerang, tunggu. Melakukan aktivitas penyerangan, tunggu sampai selesai. Baru kemudian menyerang. Lihat, Muawiyah, seorang khalifah. Ya, ketika mendengar hadits Nabi diucapkan, langsung ditarik pasukannya pulang. Langsung pulang jemaah. Nggak terus ngeyel. Oh, tapi kan ini Rum ini memang dia kurang ajar soalnya. Enggak gitu. Dia enggak menganut madhab tapi'iyah. Iya, ada madhab tapi'iyah. Tapi kan gini, tapi kan gitu. Ya, Muawiyah sahabat Nabi enggak. Begitu mendengar hadits Nabi SAW, langsung sami'na ata'na. Dan itu berlaku semua sahabat kayak gitu. Oke. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sikap para sahabat Nabi tentang asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekaligus dua ya. Ibrah yang bisa kita ambil dari kisah yang akan kita sampaikan ini, yaitu sikap bagaimana menyikapi orang biasa dan bagaimana menyikapi pemimpin. Itu harus dibedakan. Nah, ini akan tercermin dari kisah yang akan kita sampaikan ini. Kisah yang pertama diriwayatkan
tentang Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Malik bin Anas. Bukan anaknya Anas bin Malik, awas. Imam Malik bin Anas, dia ditanya oleh seseorang tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, itu beristiwa di atas arsy. Beliau ditanya Imam Malik ini, kaifastawa? Wahai Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Tanya tentang bagaimananya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau tanya maknanya apa, boleh. Tapi tanya tentang bagaimana sifat Allah, haram. Baik. Fama ra'aituhu wajada min syai'in, ya, fama ra'aituhu wajada min syai'in kawajadahu kawajdihi min maqalatihi wa alahu rahba wa atraqal qaum faja'alu yanzuruna al-amra bihi fi thumma surriya an Malik faqala al-kayfu ghairu ma'qul wal istiwa'u ghairu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik ketika itu menunduk seraya memerah matanya, bercucuran keringat. Ketika mendengar pertanyaan ini, Imam Malik bercucuran keringat. Kemudian Imam Malik mengatakan, al-istiwa maklum. Istiwa, Allah beristiwa di atas arsy, maknanya sudah diketahui. Yakni secara bahasa istiwa artinya ala wartafa, tinggi di atas. Itu secara bahasa sudah diketahui. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya Allah istiwa itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, meyakini bahwa Allah beristiwa dengan maknanya di atas itu wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya Allah istiwa itu pertanyaan yang bid'ah. Karena para sahabat nggak pernah nanya kayak gitu. Para sahabat dibacakan ayat tentang Allah itu punya kedua tangan, Allah punya wajah, Allah mendengar, Allah melihat. Mereka nggak ada yang nanya bagaimana Allah bisa melihat semua hamba-hambanya. Bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Sahabat sama sekali tidak pernah bertanya seperti itu. Maka kalau ada yang bertanya setelahnya, jatuhnya bid'ah di dalam agama. Haram. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik mengatakan, wa inni la akhafu an takuna dhalan thumma amara bihi fa ukhrija. Imam Malik mengatakan, aku khawatir kau ini, yaitu kepada yang bertanya itu, aku khawatir kau ini termasuk orang yang sesat. Terus apa yang dilakukan sama beliau? Diusir jamaah. Keluar kau dari majelisku. Diusir sama Imam Malik. Gimana? Dipraktekin apa? Hah? Bisa viral lah. Tapi memang terkadang di satu majelis itu ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Gak zaman dulu, gak zaman sekarang ada orang-orang modelnya kayak gitu. Ya suka memancing-mancing keributan. Diambil poin-poin yang bisa untuk menyerang ustadznya. Nanti biar bisa dibikin konten. Tanya tentang hal-hal yang provokatif, biar nanti bisa dibikin konten. Maka diusir, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak usah heran ketika ada seorang ustadz mengusir jamaahnya, karena memang dilihat jamaahnya ini justru membawa mudarat bagi jamaah yang lain. Itu nggak apa-apa, mending dikorbanin satu orang itu. Karena dia memang datang ke sini bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk menebarkan syubhat. Itu sikap Imam Malik. Beliau ditanya tentang bagaimana sifat Allah, ditanya oleh orang biasa, bukan pemimpin. Beliau keras menyikapinya sampai diusir. Bandingkan dengan kisah berikut ini. Bandingkan dengan kisah berikut ini. Kisah yang berikut ini datang dari Ishaq ibn Rahawai. Ishaq bin Rahawai, seorang ulama
salaf dari kalangan at-tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ishaq ibn Rahawai bercerita, qala li al-amir Abdullah ibn Tahir, berkata kepadaku, kata Ishaq bin Rahawai, berkata kepadaku amir, seorang gubernur, seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Tahir. Sang gubernur ini pernah berkata kepadaku, ya Aba Ya'qub, kunyahnya Ishaq bin Rahawai, wahai Abu Ya'qub, hadzal hadis tarwihi ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Kaifa yanzil? Mirip ini pertanyaannya, cuman beda sifat. Mirip dengan yang tadi Imam Malik. Abdullah bin Tahir ini, sang gubernur ini bertanya kepada Ishaq bin Rahawai, wahai Abu Ya'qub, kau meriwayatkan hadis ini, yaitu Nabi bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kita, Rabb kita turun ke langit dunia pada kapan? Sepertiga malam terakhir. Kau meriwayatkan itu. Kaifa yanzil? Bagaimana turunnya Allah? Mirip nggak dengan yang tadi? Kaifa stawa. Kalau ini kaifa yanzil. Intinya sama. Nanya tentang kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu, perhatikan sikapnya. Sama nggak dengan sikap Imam Malik tadi? Kata Ishaq bin Rahawai, a'azzallahul amir. Semoga Allah memuliakan gubernur, kalau jawab kita. Ya, semoga Allah memuliakan engkau, Anda. La yuqalu li amri rabbi kaifa, innama yanzilu bila kaif. Semoga Allah memuliakan Pak Gubernur. Tidak boleh berbicara tentang Allah dengan kaifa. Bagaimana? Cukup diimani saja Allah turun tanpa ditanyakan bagaimana. Selesai. Diusir nggak ini? Padahal sama kesalahannya. Tanya tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Imam Malik bin Anas keras sampai mengusir orang tersebut. Sedangkan Ishaq bin Rahawai malah didoakan, semoga Allah memuliakan Pak Gubernur. Nggak gitu Pak Gubernur. Allah turun tanpa dipertanyakan bagaimana Allah turun. Itu yang benar. Kenapa kok bisa beda jemaah? Ini manhaj as-salaf. Kepada penguasa, manhaj salaf mengajarkan lemah lembut. Sedangkan kepada ahli bid'ah harus apa? Keras. Itu manhaj. Tapi orang luar menganggap manhaj salaf ini penjilat kepada penguasa. Enggak. Ini prakteknya para salaf memang. Orang-orang di luar bilang gimana? Sama saudara sendiri. Kasar banget sih. Saudara sendiri dibid'ah-bid'ahin. Giliran pemimpin yang bikin kemungkaran, diem, melempem. Nggak berani mengingkari kemungkaran dengan keras. Seperti kerasnya dia kepada saudaranya yang dianggap ahli bid'ah. Itu kan tujuannya kan? Ya. Kita mencontoh para salaf. Namanya salafi yang mencontoh para salaf. Dan ini yang dipraktekkan oleh para salaf. Dan itu memang dari dalil Nabi SAW. Bahkan dari Al-Quran juga demikian. Lihat bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menasihati Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah kau menuju Fir'aun. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Padahal Fir'aun kita tahu bagaimana kurang ajarnya dia. Tapi tetap bermuamalah dengan penguasa itu nggak sama dengan muamalah kepada yang bukan penguasa. Beda. Kesalahan tetap diingkari. Tapi cara mengingkari kesalahan kepada penguasa ada caranya tersendiri. Kepada orang lain ada caranya tersendiri. Nggak boleh disamakan jamaah. Ingat ya, ahlu sunnah sama-sama mengingkari kemungkaran. Dari siapapun. Bahkan kemungkaran itu datang dari orang tua kita sendiri, harus kita ingkari nggak? Harus kita ingkari.
Siapapun yang berbuat kemungkaran harus diingkari. Tapi cara pengingkarannya sama nggak? Nggak sama. Jangankan dalam masalah agama, jemaah. Dalam masalah muamalah sehari-hari saja, Anda pasti punya dualisme sikap. Tergantung siapa yang Anda hadapi. Tak kasih gambaran ya. Anggap antum punya anak. Yang satu sudah kuliah. Ya, atau SMA lah. Lihat masih muda-muda juga. Anak Anda sudah SMA. Kemudian anak kedua SMP. Anak ketiga SD. Anak keempat yang paling kecil masih kecil, umur 2 tahun. Ya, atau umur 2 tahunan gitu, masih kecil. Anak Anda yang umur 2 tahun itu sukanya menampar wajah Anda. Kalau Anda datang gitu, tahu-tahu wajah Anda ditampar gini. Jenggot Anda ditarik-tarik gini. Sama anak yang umur berapa? 2 tahun. Sikap Anda bagaimana? Anda mengingkari, oh jangan gitu nak, Abi sakit. Jangan, nggak boleh. Abi sakit, gitu kan? Anda mengingkari, tetap mengingkari. Jangan dipukul abinya, sakit, kesian, gitu. Anak umur 2 tahun. Nggak lama kemudian, anak Anda yang SMA tadi, masuk rumah, ikut-ikutan dijambak jenggotnya. Jenggotnya dijambak juga. Terus muka Anda ditampar-tampar gini. Gimana sikap Anda? Sama nggak kayak tadi? Enggak. Gimana sikapnya? Oh, udah babak belur. Babak belur, coret dari kakak udah ini anak ini. Loh, kenapa kok beda? Padahal sama-sama menjambak, menarik jenggot Anda, menampar wajah Anda ini. Tapi kenapa sikap Anda kok berbeda? Apakah Anda dikatakan pelin-pelan? Tidak. Tergantung siapa yang berbuat salah. Ahlussunnah itu gitu melihat. Kalau itu pemimpin yang berbuat salah, ada cara tersendiri untuk mengingkarinya. Harus 4 mata. Harus diam-diam. Tidak boleh mengumbar, menasehati di depan umum, nggak boleh. Tapi kalau itu kesalahan muncul dari selain pemimpin, apalagi dari orang yang memang dikenal sebagai tukang penyesat umat, nah ini harus secara terang-terangan mengingkarinya. Ya. Ini sikap ahli sunnah wal jamaah. Cukup. Masuk tanya jawab. Emang cerita gini ada yang ditanyain? Kan antum tinggal cerita aja, apa tinggal dengerin aja. Bukan masalah hukum kan? Ada yang ditanyain emang? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutin. Gimana? Dilanjut aja. Baik. Ini kita pilihin lagi nih. Ana izin minum jemaah. Baik, diriwayatkan dari Yazid bin Harun rahimahullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah seorang sahabat ya. Ini kisahnya tentang ru'yatullah, atau hadits yang disampaikan ini tentang ru'yatullah, yaitu akidah bahwa Allah itu dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat dengan mata kepalanya. Orang-orang beriman melihat Allah dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah dalam surah Yunus, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna kata Nabi, al-jannah. Wa ziyadah, dan juga mendapatkan tambahan. Kata Nabi tambahannya adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah Ahlussunnah menetapkan Allah dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat kelak dengan mata kepala mereka. Di antara dalilnya dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini. Nabi SAW bersabda,
innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ilal qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian, kata Nabi, benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di kala malam purnama. Dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Rabb kalian. Ya. Kemudian faqala lahu rajulun fi majlisihi. Ketika Jarir bin Abdullah menyampaikan hadits ini, seseorang yang mengatakan, "Ya Aba Khalid, ma makna hadal hadits?" Wahai Jarir bin Abdullah, apa artinya, maksudnya hadits ini apa? Padahal jelas kan, hadits ini menegaskan Allah dilihat pada hari kiamat. Tapi ini orang bikin bingung. Sukanya bertanya tentang hal-hal yang sudah jelas. Apa maksudnya hadits tadi? Maka faghadiba, Jarir bin Abdullah marah. Wa qala ma ashbahaka bisabir wa ahwajuka ila mithli ma fu'ila bihi. Alangkah miripnya engkau dengan sabir, dan alangkah perlunya kau diperlakukan seperti sabir. Pernah dengar kisahnya Sabir ibn Isl? Ada yang pernah tahu kisahnya Sabir? Pakai gha, qad, ba, ya, gha, Sabir. Ada yang pernah tahu kisahnya Sabir? Ya, ringkasnya, Sabir ini sama seperti orang tadi. Dia itu suka bertanya tentang perkara-perkara ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia misalnya bertanya, ma makna wadzariyati darwa? Apa maknanya wadzariyati darwa? Sudah dijelaskan, kemudian dia memunculkan arti yang lain. Pokoknya suka bertanya-tanya, terus aneh-aneh gitu ya, paham ya? Ada tipikal orang kayak gitu kan? Ketika sampai berita ini kepada Umar ibn Khattab, maka Umar ibn Khattab pun minta didatangkan Sabir. Setelah Sabir didatangkan dan berdebat dengan Umar, Umar akhirnya memutuskan untuk memukul kepala Sabir dengan pelepah kurma. Dengan batang kok pelepah kurma. Dengan batangnya kurma. Sampai bercucuran darah. Sampai tidak mati tapi orangnya enggak. Sampai bercucuran darah. Sabir akhirnya minta diberhentikan. Dan Umar ibn Khattab mengasingkan dia keluar Madinah. Diasingkan di luar Madinah. Karena tadi suka menanamkan keraguan-raguan kepada orang lain. Dengan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Tapi setelah sekian zaman, sekian tahun berlalu, Sabir menyadari bahwa pukulannya Umar kepada dirinya itu mengeluarkan syubhat-syubhat yang ada di otaknya tadi. Ya, sejak saat itu dia tidak lagi bertanya tentang perkara-perkara yang mutasyabihat. Sejak dipukuli sama Umar ibn Khattab. Ya. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, uqubatu ahlil bid'ah an yudrab. Hukumannya bagi ahlil bid'ah itu seperti ya yang dilakukan Umar ini tadi. Tapi ini buat siapa yang berhak? Penguasa. Jangan antum nemu ahlil bid'ah langsung ambil kayu langsung dipukul, enggak. Diajarin Ustadz Umar katanya. Awas ya. Enggak. Ya, tapi kita lihat dari sini bagaimana sikap para salaf menghadapi orang-orang yang memang menginginkan penyesat-penyesat umat. Yang memang ingin untuk menyesatkan umat. Keras sikap mereka. Nah, seperti sebagian orang di zaman sekarang dengan alasan toleransi, ukhuwah, persaudaraan. Ya, tokoh-tokoh orang-orang yang gemar menyesatkan umat dengan syubhat-syubhatnya dibela, dilindungi. Maka naudzubillah ada yang selfie dengan mereka para penyesat-penyesat umat. Padahal dahulu para salaf mereka menjauhkan umat dari para penyesat-penyesat ini. Tapi sekarang enggak, malah diajak selfie, dicium tangannya, ya, direkomendasikan atau dimention di medsosnya, naudzubillah. Ini tidak mencerminkan sikap para salaf. Ya, sikap para salaf adalah hajrul mubtadi'.
memboikot ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah diboikot. Itu manhajnya para salaf seperti itu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, omong-omong soal bid'ah, ada beberapa kisah yang lain tentang bagaimana sikap para salaf terhadap kebid'ahan atau kepada ahli bid'ah. Yang pertama, sikap terhadap kebid'ahan datang dari apa dulu ya? Kurang berapa menit sih? Kurang berapa menit? 6 menit. Enggak, ini tak pilihin yang kecil aja. Dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Faqala dakhala rajulan min ashabil ahwa ala Muhammad bin Sirin. Ada dua orang yang datang menemui Imam Muhammad bin Sirin. Seorang ulama ini Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in. Dua orang ini dari tokoh ahli bid'ah, tokoh penyesat umat, datang kepada Imam Muhammad bin Sirin. Dua orang ini mengatakan, ya Abu Bakar, nuhadditsuka bihaditsin. Wahai Imam Muhammad bin Sirin, permisi, boleh nggak kami bacain hadits kepadamu? Kata beliau, la, nggak mau. Kemudian dua orang ini mengatakan, fanaqra'u 'alaika ayat. Oh ya udah, kalau kami bacain ayat mau nggak? Kata dua orang ini kepada Imam Muhammad bin Sirin. Maka Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, la taqumanni anni aw la aquman. Kalian berdua menyingkir dariku atau aku yang menyingkir dari kalian berdua. Hanya mereka berdua ngacir, pergi. Nah, ini murid-muridnya Imam Muhammad bin Sirin heran dengan sikapnya Imam Muhammad bin Sirin. Mereka mengatakan, wahai Imam, kenapa sih? Kan cuman bacain ayat, cuman bacain hadis. Kenapa nggak boleh? Jahat banget sih, gitu. Kalau bahasa kita, jahat banget sih. Gitu aja kok nggak boleh. Maka lihat alasan Muhammad bin Sirin. Kenapa beliau menyuruh pergi dua orang tadi? Dua orang ahli bid'ah tadi. Beliau mengatakan, inni khasyitu an yaqra'a alayya ayatan aw haditsan fayuharrifaniha fayaqirru dzalika fi qalbi. Aku khawatir kalau dua orang tadi mereka membacakan satu ayat atau satu hadis Nabi, kemudian mereka selewengkan maknanya, mereka palingkan maknanya, dan kemudian syubhat itu menancap di dalam diriku. Ini sekelas imam jamaah, dibacain ayat satu atau hadis satu sama ahli bid'ah nggak mau. Kalau kita orang-orang zaman sekarang, kajiannya ahli bid'ah full 1 jam 2 jam ditonton sama dia. Majelisnya ahli bid'ah didatengin sama dia. Kepo katanya. Mana sih katanya ahli bid'ah ini? Coba sih dengerin. Nggak ada yang salah kok. Bener semua kok. Itu. Terlalu berani bermain-main dengan syubhat. Iya. Terlalu berani bermain dengan syubhat orang-orang zaman sekarang. Maka lihat sikap Imam Muhammad bin Sirin. Yang terakhir aja ya. Balik kepada Abdullah bin Mas'ud. Pembukaan Abdullah bin Mas'ud, penutupan juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini zaman setelah sepeninggal Nabi SAW. Beliau tinggal di Basrah, Irak. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa di masjid Jami' di situ, di daerah situ, aku melihat ada sekelompok orang berhalakoh-halakoh. Di masjid ini ada halakoh-halakoh. Masing-masing mereka membawa kerikil-kerikil di situ. Dan mereka dipimpin satu orang.
Ketika satu orang ini mengatakan takbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, maka anggota halakohnya tadi ngitung pakai kerikil tadi. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100. Selesai, pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, 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 Subhanallah gitu. Berzikir ya jamaah ya, bukan berzina di masjid, enggak. Berzikir Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang mereka lakukan di masjid. Tapi dengan cara berhalakoh-halakoh, dipimpin komandan dan pakai kerikil. Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ada kejadian seperti itu, didatengin sama Abdullah bin Mas'ud. Ditanya, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka mengatakan, hasoh, na'uddu tasbihatina wa tahlilatina. Apa sih? Cuman kerikil. Kita hitung tasbih kami, takbir kami, tahlil kami, kita hitung dengan kerikil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bal'uddu sayyi'atikum. Justru hendaklah kalian menghitung dosa-dosa kalian. Hitung dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun annallaha la yudayyi'u amalakum. Aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Waihakum ya ummat Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Para sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah-tengah kalian. Wahadihi aniyatuhu lam tuksar. Bejana Nabi, perabotan-perabotannya Nabi masih belum usang, masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla. Pakaian Nabi juga masih belum lecek. Artinya baru kemarin Nabi meninggal. Baru kemarin Nabi wafat. Alangkah cepatnya kalian menyimpang. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian binasa, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau memberikan dua pilihan kepada mereka. A'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Kalian cuma punya dua pilihan. Kalian merasa cara berzikir kalian ini lebih baik dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau yang kedua, gak ada yang ketiga. Yang kedua, memang kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Gak ada pilihan ketiga sudah. Pasti antara dua hal ini. Tapi tidak mereka sadari. Kemudian mereka ngeles. Dan ini ngelesnya semua pelaku bidah. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kan kami niatnya baik. Yang kami inginkan kebaikan. Nah, mirip nggak dengan orang-orang sekarang? Persis. Kan niatnya baik. Kok disalah-salahin? Ya. Apa kata beliau? Wa kam min muridin lil khair fala yusiba. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Caranya salah. Cara mendapatkan kebaikan itu salah. Maka inilah sikap para salaf terhadap ahli bid'ah. Orang yang melakukan kebid'ahan diingkari. Tapi sebagian orang lebih doyan mengingkari maksiat daripada kebid'ahan. Bukan berarti maknanya kita ini mendukung kemaksiatan, tidak. Ada yang lebih parah daripada kemaksiatan, yaitu bid'ah di dalam agama. Karena itu merusak kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jamaah, sudah ya. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Semoga sedikit kisah-kisah yang kita sampaikan dari para salaf ini menginspirasi kita untuk kita tetap mengikuti jejak mereka. Maka pesan kita terus pelajari jalannya para salafus soleh. Jadikan mereka sebagai pijakan Anda di dalam beragama. Jangan Anda mengeluarkan satupun statement dalam agama kecuali Anda punya salaf. Apa maksudnya? Kecuali Anda memiliki salaf terhadap ucapan tersebut. Anda punya pendahulunya. Jangan Anda yang baru memunculkan pendapat itu. Bukan. Tapi pendapat saya ini sudah ada pendahulunya sebelum saya. Terutama dari kalangan para salaf. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya, Ahlus Sunnah itu tidak mengenal
ucapan menurut pendapat saya Ustadz, itu nggak ada. Nggak ada memunculkan pendapat baru, itu nggak ada. Menurut pendapat saya Ustadz, menurut hemat saya, orang-orang sekarang kan gitu. Enggak. Kalau memang ada pendapat, katakan itu pendapat siapa dari kalangan para salaf. Karena ahlus sunnah, manhaj salaf, ketika mengucapkan sesuatu tentang agama, tentang akidah terutama, pasti dia sudah punya pendahulunya. Bukan dia yang baru mengatakan demikian. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadza wallahu a'lam bissawab. Fajazakumullahu khairan juga kepada DKM Masjid Al-Amin dan kepada para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.